Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lisa Haliza. Sekarang kita akan melanjutkan buku dari yang kemarin, yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The History of the Quranic Text. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kodifikasi Mushaf Utsman bin Affan, teman-teman. Baik, yang pertama itu ada pengumpulan kedua Zaid bin Thabit. Jadi ada riwayat bahwa pengumpulan kedua Zaid bin Thabit ini tuh terdapat dua versi, teman-teman. Yang pertama versi mayoritas, yang kedua versi minoritas. Versi mayoritas ini lebih banyak pendukungnya, teman-teman, karena dia yang paling banyak diterima dalam berbagai literatur, dari mulai hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Walaupun di sisi tingkat keabsahan riwayatnya itu tidak terlalu berpengaruh dibanding ketika pengumpulan pertama Zaid bin Thabit di masa Khalifah Abu Bakar, yang pas itu minggu kemarin kita jelaskan. Yang kedua ada versi minoritas, teman-teman. Versi minoritas ini tuh tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun riwayatnya tuh tingkatnya sama kayak versi mayoritas gitu. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh versi mayoritas ya, jadi di katanya tuh menurut versi mayoritas bahwa pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan itu dilakukan oleh suatu komisi atau suatu kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Zaid bin Thabit, yang kedua Abdullah bin Az-Zubair, yang ketiga Sa'id ibnu al-As, dan yang keempat adalah Abdurrahman bin Al-Harith. Kemudian, jadi Khalifah Utsman ini tuh memerintahkan 4 orang ini untuk menyalin Al-Quran dalam dialek suku Quraisy. Karena seperti yang disebutkan ya, menurut versi mayoritas itu Al-Quran, kitab suci itu diwahyukan dalam bahasa mereka. Jadi sarjana muslim juga beranggapan bahwa kan Nabi dan pengikutnya itu kan asli orang suku Quraisy ya. Jadi ketika wahyu turun, otomatis mereka membaca Al-Quran itu menggunakan dialek suku Quraisy, karena kan turunnya kan di situ, jadi mereka ya sesuai logatnya gitu kan. Oke, lanjut, yaitu penyebaran Mushaf Utsmani. Nah, terus kan pada penyebaran Mushaf Utsmani ini, setelah mereka selesai mengodifikasikan Al-Quran, sejumlah salinan Mushaf Utsmani ini tuh dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Jadi disebarluaskan salinan Al-Quran yang jadi kan mereka yang 4 orang tadi kan menyusun tuh Mushaf Utsmani. Nah, terus dibikin salinan duplikatnya lah ya. Terus abis itu disebar di berbagai kota metropolitan Islam. Ada banyak riwayat tentang yang menyebutkan penyebaran di kota mana aja. Tapi yang pasti mushaf yang paling utama yang mereka susun, 4 orang itu susun itu disimpan, diamankan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian mushaf tersebut itu dinamakan Al-Imam atau mushaf induk, teman-teman. Kemudian nah, kan udah kan ya disebarluaskan Mushaf Utsmaninya. Terus menurut riwayat tuh
Al-Quran wahyu-wahyu mushaf yang lain yang sebelum mushaf Utsmani itu dimusnahkan atas perintah khalifah. Menurut Syuali, seluruh riwayat tentang pemusnahan mushaf atau fragmen Al-Quran non Utsmani hanya menyebutkan di kejadiannya tuh di kota-kota yang udah disebutkan itu, bahkan terbatas pada daerah Irak dan Syria, teman-teman. Terus pemusnahannya itu dengan cara apa, Lis? Nah, kebanyakan otoritas muslim itu memberitakan bahwa pemusnahan mushaf sebelum Utsmani itu dilakukan dengan membakarnya, haroko, dengan cara membakar, yang kemudian akhirnya tidak tertinggal satupun dari mereka gitu. Lalu kita masuk kepada varian-varian mushaf Utsmani. Jadi mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam itu memiliki banyak varian. Varian-varian mushaf Utsmani yang sampai ke tangan kita itu melalui karya Abu Ubaid Fadail Al-Quran dan karya Abu Amr Al-Dani Al-Muqni fi Ma'rifat Marsumi Mushaf Ahl Al-Amsar. Jadi varian yang diungkapkan dalam karya kedua itu tuh pada prinsipnya saling menguatkan sehingga memperkuat derajat kepercayaan terhadap kandungannya. Lalu daftar varian dalam riwayat yang tadi tuh yang tadi Lisa sebutan tuh hanya merupakan sejumlah kecil varian yang berhasil direkam dari keberadaan varian-varian mushaf Utsmani yang awal. Jika kita amati hubungan antara varian satu dengan lainnya, terlihat bahwa tulisan mushaf Damaskus itu yang paling banyak mengandung ragam bacaan. Berada dalam satu posisi dengan mushaf Madinah pada titik-titik di mana mushaf-mushaf lainnya itu membias. Mushaf Damaskus ini tuh tidak pernah berlawanan dengan mushaf Madinah ketika ia selaras dengan mushaf-mushaf lainnya. Sementara mushaf Basro tidak pernah bersamaan pada suatu titik membias dari mushaf-mushaf lain. Sedangkan mushaf Kufah memiliki bacaan di beberapa tempat yang senada dengan bacaan mushaf Basroh. Dari hubungan-hubungan semacam itu dapat disimpulkan bahwa mushaf yang paling awal adalah mushaf Madinah. Varian-varian yang tadi Lisa sebutkan itu dalam kenyataannya tuh sebenarnya belum mencakup varian ortografi yang eksis dalam mushaf-mushaf Amsor. Ada dua kelompok varian ortografi yang bisa dihitung ke dalam ragam perbedaan mushaf-mushaf itu. Kelompok pertama mencakup sejumlah kecil bagian Al-Quran yang hanya bersifat sebagai varian ortografis, tetapi dalam beberapa kasus merupakan perbedaan bacaan. Lalu sedangkan kelompok kedua itu mencakup bagian-bagian Al-Quran yang mungkin bisa dikelompokkan ke dalam daftar varian masohif, atau paling tidak ke dalam kelompok pertama. Kemudian bagaimana sih karakteristik mushaf Utsmani itu? Terdapat beberapa sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa surat dalam mushaf Utsmani itu bersifat ijtihadi. Jadi prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani itu dimulai dari surat-surat panjang ke surat-surat yang lebih pendek. Prinsip yang tadi, yang semacam ini tuh pada umumnya diikuti oleh sebagian besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf-mushaf mereka, seperti Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubay. Terus ya, surat dalam mushaf Utsmani itu terkadang surat-surat itu dirujuk secara mekanis menurut ungkapan yang ada di bagian awalnya, seperti penyebutan surat ke-78 sebagai amma yatasaalun atau sekedar amma. Di lain kesempatan juga
penamaannya tuh diambil dari kata pengenal atau kata kunci yang muncul pada permulaan surat. Seperti surat 30 ke-30 Arum dan surat ke-35 Fatir. Atau di pertengahan surat misalnya surat kedua Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 dan surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Juga terkadang nama-nama surat itu diambil dari nama diri yang muncul di dalamnya seperti surat Yunus, surat Yusuf, surat Nuh gitu. Kadang perujukan nama surat berdasarkan kandungan juga terkadang muncul, misalnya surat Al-Fatihah, terus surat Al-Anbiya, surat Al-Ikhlas. Begitu. Di dalam karya monumentalnya Imam As-Suyuti itu yang Al-Itqan, karyanya beliau, itu secara khusus mengungkapkan berbagai ragam penamaan surat-surat dalam suatu bab, yakni Nau 17, pengetahuan tentang nama-nama Al-Quran dan nama-nama suratnya. Jadi ke 114 surat di atas yang tadi disebutkan tuh pada masa yang awal itu diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama Al-Tiwal, yaitu 7 surat terpanjang, dimulai dari surat 2 yaitu Al-Baqarah sampai surat ke-9. Yang kedua, klasifikasi kedua yaitu Al-Mi'un, atau surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih, yang dimulai dari surat ke-10 sampai surat ke-35. Yang ketiga, klasifikasi yang ketiga itu Al-Mathani, yaitu surat-surat yang kurang dari 100 ayat, mulai dari surat 36 sampai surat 49. Dan yang keempat ada Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek yang dimulai dari surat ke-50 sampai surat ke-114. Lalu pada perkembangan selanjutnya untuk kemudahan pembacaan, jadi kaum muslimin membagi surat-surat tersebut itu ke dalam 30 bagian atau 30 juz ajza yang hampir sama. Pembagian ini tuh berkaitan dengan jumlah hari di bulan Ramadan, di mana tiap juz Al-Qur'an dibaca setiap harinya. Jadi menyesuaikan di Ramadan. Jadi ini tuh tujuan adanya dibentuknya 30 juz itu untuk memudahkan kita membaca Al-Qur'an. Jumlahnya tuh sama, hampir sama gitu di setiap juznya. Kemudian di Mushaf Utsmani itu kan ada 114 surat tuh. Nah, tapi ada satu surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan surat-surat yang lain mah awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat 9 ke-9 itu At-Taubah itu nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lazimnya setiap pembacaan Al-Quran itu diawali dengan ungkapan isti'adah atau ta'awud, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Setelah itu barulah yang kedua itu mengucap basmalah, yang menurut sebagian sarjana merupakan bagian Al-Quran dan lazimnya disalin dalam mushaf-mushaf yang dibacakan. Kemudian pada Mushaf Utsmani kita akan mengenal itu Fawatihus Suwar atau surat-surat pembuka. Jadi di dalam 114 surat dalam Al-Quran itu ada surat di mana itu dibuka oleh huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, shad dan lain sebagainya. Nah, Imam As-Suyuti setelah mendiskusikan berbagai pandangan dengan makna Fawatih Suwar, menyebutkan bahwa Fawatih adalah huruf-huruf atau simbol-simbol misterius yang makna hakikinya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasim Amir Alim misalnya menegaskan bahwa seluruh kelompok huruf misterius tersebut yang Fawatihus Suwar itu bukan hanya beberapa di antaranya merupakan seruan-seruan yang ditujukan kepada Nabi. Ini juga yang kepada Nabi. Jadi gagasan-gagasan ini tuh pada dasarnya merupakan reiterasi dari gagasan klasik tentang huruf-huruf tersebut sebagai media pembangkit perhatian. Demikian pula Ali Nasuh At-Thohir mengelaborasi kembali gagasan-gagasan klasik tentang Fawatih Suwar sebagai simbol-simbol numerik. Gagasan-gagasan tersebut tuh sama sekali tidak keluar dari
konsepsi dasar bahwa huruf-huruf tersebut merupakan bagian dari wahyu ilahi atau Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam Mushaf Utsmani ini, menurut edisi standar Mesir yang menjadi panutan sebagian besar dunia Islam pada saat ini, menyatakan bahwa Al-Quran seluruhnya itu memiliki 6.236 ayat. Lalu kita masuk ke otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Jadi di sini kita akan membahas bahwa beberapa riwayat seperti dikesankan bahasan-bahasan nasikh mansukh yang mengungkapkan bahwa kandungan Al-Quran pada awalnya tuh sangat ekstensif dibandingkan kandungan aktualnya pada saat ini. At-Tabrani melaporkan bahwa Umar bin Khattab berkata, Al-Quran itu terdiri dari 1.027 kata. Namun Al-Quran yang ada di tangan kita tuh sekarang jelas tidak mencapai sepertiga dari jumlah kata yang disebutkan dalam riwayat tadi. Jadi menurut riwayat tersebut sekitar 2/3 bagian kitab suci Al-Quran telah hilang atau dihapuskan. Riwayat fantastik semacam ini yang secara jelas menegasikan adanya upaya dan perhatian serius Nabi dan generasi pertama muslim untuk memelihara Al-Quran, baik secara hafalan ataupun tulisan yang didukung oleh riwayat lainnya yang lebih fantastik. Kemudian, dalam tradisi Islam, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran telah dielaborasi sedemikian rupa. Hal-hal yang ditekankan dalam pembedaan teknis ini antara lain adalah yang pertama, Al-Quran itu mukjizat, hadis qudsi itu tidak. Yang kedua, penisbatan Al-Quran semata-mata hanya kepada Allah, sedangkan penisbatan hadis qudsi kepada Allah bersifat perkabaran. Yang ketiga, periwayatan Al-Quran bersifat mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Dan yang keempat, pembacaan Al-Quran adalah ibadah, memiliki pahala, bernilai ibadah gitu. Dan karena itu dibaca di dalam sholat. Sementara itu hadis qudsi tidak diperintahkan untuk dibaca dalam sholat. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.